Halo, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita bertemu di dalam kelas seni budaya atau SBK. Pada bab 1, kita akan mempelajari seni rupa, yaitu seni lukis. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan beberapa pengertian seni lukis. 2. Peserta didik mampu berapresiasi lukisan yang diamati dan mengelompokkan berdasarkan tema-tema dalam berkarya seni rupa. 3. Peserta didik mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan gaya atau aliran. 4. Peserta didik mengenal alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. 5. Peserta didik mampu membuat sketsa lukisan sebagai langkah mampu berkarya seni lukis. 6. Peserta didik mampu berkarya seni lukis dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan peserta didik. Kita masuk ke A, seni lukis gaya atau aliran. Pengertian seni lukis. Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang 2-dimensional dengan menggunakan garis dan warna. 2. Melukis. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Medium lukisan bisa berbentuk apa saja, seperti kanvas, kertas, papan, dan bahkan film di dalam fotografi. Bisa dianggap sebagai media lukisan. Alat yang digunakan juga bermacam-macam, dengan syarat bisa memberikan imaji tertentu kepada media yang digunakan. Tujuan seni lukis. Tujuan seni lukis ada 4. 1. Tujuan religius. 2. Tujuan kritik sosial. 3. Tujuan ekspresi. 4. Tujuan komersial. Tujuan religius adalah tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa, seperti contoh gambar yang sudah dipaparkan. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak, hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia, seperti gambar yang sudah dipaparkan. Tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi di dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Contoh seperti gambar yang sudah dipaparkan. Lukisan. Lukisan adalah karya seni yang menerapkan media cat, pigmen, warna, atau media lainnya
ke permukaan. Media tersebut biasanya diterapkan dengan cara menggunakan kuas, tetapi ada juga yang menggunakan alat lain seperti pisau, spons, dan lain-lain. Tujuan komersial. Seringkali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Kita masuk ke 5 aliran dan gaya lukisan. Aliran atau gaya adalah ciri khas, tema dan teknik yang ada dalam karya lukisan. Ada 3 aliran dalam seni lukis, yaitu A. Representatif, B. Deformatif, C. Aliran non-representatif. Kita masuk yang ke A. Representatif. Merupakan perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran ini dibagi menjadi 3. 1. Naturalisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Pelukis yang beraliran naturalisme adalah Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Rubens, Konstabel, dan Indra Rukmana. Seperti gambar ini adalah gambar naturalisme. Realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa menambah dan mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono, Dullah, dan Heri Sujarwato. Contoh gambar dari aliran realisme adalah seperti berikut yang sudah dipaparkan. Romantisme, yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, yang melukiskan cerita romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Contoh gambar aliran romantisme adalah seperti gambar yang sudah dipaparkan ini. Deformatif. Kita masuk ke B, deformatif. Deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Yang termasuk aliran deformatif adalah 1. Ekspresionisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya, seperti contoh gambar berikut. 2. Impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang termasuk dalam aliran ini adalah Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Surrealisme yaitu aliran yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Salvador Dali. Kita masuk ke 4, kubisme, yaitu aliran yang penggambarannya berupa bidang segi 4 atau bentuk dasarnya kubus. Pelukis yang termasuk dalam aliran ini adalah Pablo Picasso, Bud Mostar, Sri Hadi, Fajar Sidik, dan Mohtar Afin. Kita masuk ke C, aliran non-representatif.
Aliran ini merupakan suatu bentuk yang sulit untuk dikenal karena sudah meninggalkan bentuk aslinya. Lebih menekankan unsur formal, struktur unsur rupa, dan prinsip estetik. Pelukis yang termasuk aliran ini adalah Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mokhtar, dan Sadali. Ini adalah beberapa nama tokoh pelukis. Yang pertama adalah Abdullah lahir di Semarang pada tahun 1878. Agus Jaya, pelukis terkenal Indonesia ini lahir dari keluarga bangsawan Banten pada tanggal 1 April 1913 dengan nama asli Raden Agus Jaja Suminta. Yang ketiga adalah Avandi Kusuma, lahir di Semarang pada tahun 1878. Kita masuk ke B. Tema-tema yang dalam pembuatan karya seni rupa murni lukisan adalah 1. Manusia dengan dirinya sendiri. 2. Manusia dengan manusia lain. 3. Manusia dengan alam sekitarnya. 4. Manusia dengan alam benda. 5. Manusia dengan aktivitasnya. 6. Manusia dengan alam hayal. Mari amati karya seni berikut. Amati gambar lukisan berikut. Ya, ini adalah termasuk tema. Pertama, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ini adalah potret diri karya Avandi. Hubungan antara manusia dengan dirinya yaitu mengungkapkan cita rasa keindahan. Manusia mewujudkannya lewat media ekspresi, misalnya menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Perhatikan gambar 2. Tema apakah yang termasuk yang menggambarkan dari lukisan ini? Ya, adalah tema 2, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yaitu, pelukis mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang lain. Mari amati gambar ketiga. Gambar ketiga adalah hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya yaitu pelukis mengungkapkan cita rasa dengan alam sekitar sebagai objek. 4. Gambar ini adalah gambar dengan tema hubungan manusia dengan benda, yaitu pelukis menjadikan benda-benda sebagai objek lukisan. Yang kelima, gambar ini adalah gambar dengan tema hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan objek oleh pelukis dalam karya seninya. Misalnya, kegiatan menari, kesibukan jual beli di pasar, kesibukan panen padi di sawah. Hubungan antara manusia dengan alam hayalnya adalah pelukis mewujudkan ide imajinasi atau khayalan ke dalam karya seni rupa. Berikut C adalah alat dan bahan berkarya seni rupa. 1. Pensil. 2. Pensil arang. 3. Pastel krayon. 4. Pena pulpen. 5. Tinta bak. 6. Cat pewarna. 7. Kuas. 8. Pisau palet. 9. Palet. Kita masuk ke D. Jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Mari amati gambar berikut ini. Lalu perhatikan alat, bahan, dan media gambar tersebut. Ini adalah gambar dari teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau lain, sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang dapat digunakan antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau dapat pula batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Amati gambar berikut ini. Gambar kedua ini,
Lalu perhatikan alat, bahan, dan media gambar tersebut. Ini adalah lukisan kaca. Merupakan teknik lukisan kaca yang menggunakan kaca, timah kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Teknik lukisan ini pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Sedangkan di Indonesia, lukisan kaca ini awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat. Amati gambar ketiga. Lalu perhatikan alat, bahan, dan media gambar tersebut. Yang ketiga ini adalah lukisan cat minyak atau plakat. Menggunakan media kanvas, cat yang digunakan biasanya dikemas dan bentuk tube, timah dalam bentuk pasta, sehingga mudah digunakan. Dalam pemakaiannya, cat terlebih dahulu dicampur dengan izin only. Perhatikan, amati gambar berikut. Lalu perhatikan alat, bahan, dan media gambar tersebut. Ini adalah teknik akuarel. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan adalah kertas. Yang kelima, gambar ini adalah lukisan akrilik. Lukisannya jenis akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik, yang menghasilkan warna cerah dan menyala. Lukisan jenis ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen, seperti sepatu, tas, dan sebagainya. Gambar yang keenam adalah gambar lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Kita masuk ke teknik berkarya seni melukis. Proses atau langkah dalam melukis yaitu 1. Memunculkan gagasan. 2. Membuat sketsa. 3. Menentukan media dalam berkarya. 4. Menentukan teknik. 5. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Proses atau langkah dalam melukis yang pertama adalah memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif, bisa didapatkan dari apa yang kita lihat dari sekeliling kita. Misalnya, dengan mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan, atau dari pengalaman orang lain. Melihat objek secara langsung. Misalnya, pasar, pantai, atau pegunungan. Melihat dari buku, majalah, atau internet, serta dokumen lain tentang lukisan. Mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitarnya. 2. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. 3. Menentukan media berkarya. Menggunakan kertas seperti kertas karton, manila, pada larang, atau hanya kertas AVS, menggunakan media yang lebar seperti tembok, dinding, atau papan, menggunakan media alternatif seperti kaca, cangkang telung, atau permukaan benda pakai atau kerajinan, menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, cat krayon, atau pastel. 4. Menentukan teknik. Teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan, menggunakan jari, teknik tebal, teknik timbul. 5. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat yaitu dengan mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok, positif, dan latar belakangnya negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur penyinaran atau spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Sekianlah materi seni budaya pada hari ini, yaitu materi kita dari bab 1 seni rupa lukisan. Terima kasih.